Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di tempat saya namanya dires, Bib. Dires itu yang lain duduk, nah yang satu disuruh berdiri, dires, ditakzir ke sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Habib Syekh dari Solo, para habaib yang dari Jakarta yang hafal saya, para petinggi negara dari Pak Camat, ini dari TNI, Koramil, dari kepolisian, Pak Lurah, mana Pak Lurahnya? Oh, Pak Lurah. Para sesepuh menteng dalam yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Pada tahun 1989, hampir 25 tahun yang lalu, waktu saya masih kecil, masih belajar ngaji, saya ngaji di Gresik, saya ikut sholawatan. Saya tidak ngerti, pokoknya di mana ada tempat sholawatan saya datang. Belum punya seragam kayak begini, sarung ya sak kecekele. Lama-lama saya bosan, ini saya cerita, saya bosan sana ke sini. Tiba-tiba ketika saya bosan, saya ditempeling sama guru saya. Terus saya dibacakan ayat yang beliau baca, beliau cerita ini dari gurunya. Dibacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu saya baca juga berkali-kali, tapi ketika dibacakan ayat itu ada satu yang beliau tunjukkan. Apa? Pertama adalah kalimat yusholluna, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Kalimat yusholluna waktu saya ngaji itu termasuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya selalu dan terus menerus. Jadi Allah dan malaikat ini selalu dan terus menerus membaca sholawat kepada Rasulullah. Makanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah memberikan keterangan, kalau ada orang yang bertanya, kalau malaikat Jibril itu pekerjaannya adalah menurunkan wahyu, nah sekarang Nabi sudah nggak ada, terus apa pekerjaan malaikat Jibril? Jawab aja, sholawat kepada Rasulullah. Karena yusolluna yang bermakna sedang dan terus menerus. Termasuk malaikat Israfil itu kerjaannya niup trompet. Nah, apa nggak kecapean sekarang mikul trompet, wong kiamat belum juga datang. Kalau ditanya apa pekerjaan malaikat Israfil sebelum niup trompet hari kiamat, ya baca sholawat. Bahkan Sayyid Muhammad pernah mengatakan, kalaupun ada yang mengatakan sekarang bertanya, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, kemudian bersemayam di atas aras, maknanya sudah istirahat.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa summastawa alal arsh, Allah sudah berhenti, sudah pensiun, sehingga bahkan dimintai doa pun Allah tidak akan mengabulkan. Ada yang berfaham seperti itu, memaknai summastawa alal arsh ini adalah rombongannya Ghilan ad-Dimashqi, Ma'bad al-Juhaini, yang melahirkan faham Qadariyah, sehingga mereka menganggap bahwa akal mereka lah yang akan membimbing kepada pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditinggalkan oleh Allah. Nah, kalau ada yang menanyakan itu, maka katakan, kalau ada yang mengatakan Allah sudah pensiun karena summastawa alal arsh, sekarang Allah sedang membaca sholawat kepada Rasulullah. Maknanya apa? Ibarat gelas, Rasulullah itu penuh sholawat dari Allah dan dari Rasulullah. Nah, sampean sholawat, Rasulullah gak butuh, karena Rasulullah sudah penuh sholawat dari Allah dan Rasulullah. Menteng dalam gak bersolawat, Rasulullah juga gak butuh. Habib Syekh tidak bersolawat, ya gak butuh, karena sudah dapat sholawat dari Allah dan Rasulullah. Tapi ayat itu, ayat yang menurut ilmu balaghah, ini ayat yang sangat luar biasa aneh. Rasulullah dan Allah ini bersolawat, artinya Rasulullah itu penuh solawat. Mestinya barang yang penuh mengisi barang yang kosong. Gelas yang penuh mestinya ngisi yang kosong. Mestinya ayat itu berbunyi, ya ayyuhan nabi sallu alal mu'minina wasallimu taslima. Jadi dicara ilmu balaghah ya, kalau kita ngaji balaghah. Jadi mestinya barang yang penuh itu ngisi barang yang kosong. Tapi ingat, ayat itu tidak ya ayyuhan nabi sallu alal mu'minina, tapi dibalik, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya yang kosong hanya punya iman ini harus bersolawat kepada Rasulullah. Artinya kita yang harus datang kepada Rasulullah. Hei orang-orang beriman, jangan menunggu sholawat dari Rasulullah, tunggulah kamu yang harus datang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Gelas yang kosong kita ini, orang-orang yang kosong, harus yang datang kepada Rasulullah. Nah, itu yang membuat saya waktu itu tidak pernah berhenti lagi baca sholawat, karena rumusnya dibalik oleh Allah, bukan yang penuh ngisi yang kosong, tapi yang kosong ngisi yang penuh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lah, kalau sudah ngisi yang penuh, Rasulullah akan turun ke tempat kita menyambut sholawat kita. Lah, kalau sholawat Rasulullah sudah turun ke sini, apa yang sampean minta? Bahkan kemarin ada 1 miliar sholawat nariyah, kita baca 1 miliar, hasilnya Allah langsung cash and carry. Sekarang hujan tidak berhenti-berhenti, karena dalam sholawat nariyah ada wayustasqal ghamamu, tumpahkan air dari langit. Nah, sekarang tadi tumpah, jadi jangan marah ya, kalau hujan terus ini. Makanya para ulama selalu membuat majelis-majelis, bahkan Habib Syekh membuat majelis agar kita bisa mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya diajari sama guru saya waktu itu bahwa terhadap Rasulullah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan terhadap Rasulullah adalah mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mencontoh Rasulullah. Tapi bahwa kita juga saya dulu diingatkan, kamu kalau mencontoh Rasulullah hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena kamu sudah sangat jauh dari Rasulullah dan kamu tidak berada di tempat Rasulullah. Kita jauh. Yang bisa mencontoh Rasulullah secara langsung adalah orang yang hidup bersama Rasulullah. Siapa? Sahabat Rasulullah.
sahabat-sahabat Rasulullah ini bisa mencontoh apapun yang dilakukan oleh Rasulullah bisa dicontoh. Rasulullah sholat, sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ini sholat, bolehkah kami ikut? Boleh. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kau lihat aku sholat. Kemudian Rasulullah haji, sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Ini haji, gimana cara kami mengikuti? Khudhu anni manasikakum, ikutilah. Nah, sahabat adalah orang yang bisa mencontoh langsung kepada Rasulullah, dan sahabat ini pencontoh-pencontoh yang hebat, yang harus diingat bahwa ternyata Rasulullah memberikan contoh kepada para sahabat. Ternyata di situ dinamika Rasulullah luar biasa. Ternyata Rasulullah ketika memberi contoh orang itu tidak sama. Ternyata Rasulullah memberi contoh manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kadar akal dan kemampuannya. Ada sahabat yang pinter, semisal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika sholat langsung Rasulullah mengatakan, ya Ali, kamu sholat yang khusyuk, kalau kamu nggak khusyuk awas ya. Nah, kamu nanti kalau khusyuk tak kasih hadiah, ini serbanku yang hijau apa yang merah, kamu tinggal pilih. Sayyidina Ali dengan sekuat tenaga, Allahu Akbar. Selesai sholat, gimana ya Ali? Yang hijau apa yang hijau ya Rasul? Ah, kamu nggak khusyuk, masuk habis sholat langsung tahu yang hijau. Ulangi lagi, ulangi lagi. Maka Sayyidina Ali berkali-kali, sampai satu ketika Sayyidina Ali, Allahu Akbar, selesai sholat yang hijau, wah lupa ya Rasul, dah lupa. Nah, sukses akhirnya Rasul mendidik yang pinter-pinter ini. Kemudian Rasul ngimami di depan, Allahu Akbar. Yang pinter-pinter yang tadi udah lulus ujian, bahkan Sayyidina Ali dipanah kakinya tidak kerasa. Allahu Akbar, Sayyidina Ali. Tapi yang belakang ini yang bodoh-bodoh, Allahu Akbar. Temennya disikut, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak ya. Wah, akhirnya separuh bisa, separuh nggak bisa. Dan yang nggak bisa bilang sama Rasul, ya Rasul ternyata susah. Kebiasaan kami punya patung, lah sekarang nggak ada patungnya, ini bukan perkara gampang. Bagaimana ya Rasul bagi kami yang nggak bisa? Ya sudah, nanti tak tanya malaikat. Akhirnya malaikat turun. Syadida bayadi siyabi wa syadida sabati sa'ri, kemudian duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya, mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan. Apa itu iman? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sadaqta. Mahwal islam, anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mahwal ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau engkau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Maka kemudian pelajaran ihsan diajarkan kepada murid Rasulullah yang enggak terlalu pinter. Akhirnya yang belakang, Allahu Akbar, lihatlah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Maka yang belakang, Allahu Akbar, jangan bergerak, kita dilihat sama Allah. Loh, akhirnya yang depan khusyuk karena sampai hakul yakin, yang belakang tenang karena merasa dilihat oleh Allah. Allahu Akbar. Nah, akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat. Jadi dalam memberikan contoh Rasulullah luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah lagi ngajar ngaji ini, ada yang datang dari belakang kayak gitu, muat, sahabat yang lain marah. Kenapa ada orang tidak sopan sama Rasulullah? Rasulullah melihat gelagat itu, Rasulullah tenang. Sayyidina Umar yang paling marah. Kenapa? Orang manggil Rasulullah dengan sebutan Muhammad tidak boleh. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu manggil sesama temanmu. Maka ada yang nyebut ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Ini ada orang muat gitu dari belakang. Sahabat Umar tidak tahan, tak tapuk lambimu ini. Maka Rasulullah Umar biar dia suruh masuk. Akhirnya masuk. Mat, apa? Pengen kencing aku, ya kencingo. Dibilang pengen kencing itu bukan cari toilet, langsung di depan Rasulullah buka jubahnya kencing coba. Rasulullah lihat gitu, Sayyidina Umar yang nggak tahan,
tarik pedang mau disabut kepalanya dengan pedang. Apa kata Umar? Jangan Umar, gini-gini santriku tapi dari kampung sana. Di kampungnya memang adatnya kencingnya sembarangan di sana. Ada bantrek ya dikencingi, ada pohon pisang dikencingi. Gini-gini juga santriku. Ini santri Menteng Dalam. Nih, itu Rasulullah bisa terima. Ya, yang kayak gini ini Rasulullah. Nah, yang mampu melihat itu hanya para sahabat. Nah, begitu Rasulullah meninggal, sahabat ini mengajar yang bawahnya, karena Islam harus menjadi rahmat di seluruh muka bumi. Maka ada orang-orang yang mengikuti Rasulullah tapi nggak lihat Rasulullah, namanya tabiin, pengikut. Dia tidak boleh melompat dari sahabat karena dia tidak pernah ketemu Rasulullah. Begitu sahabat ini meninggal, tabiin mengikuti, tabiin mengikuti tabiin, pengikutnya pengikut. Lah kita yang di sini ini sudah tidak ketemu, sudah cukup jauh sekali, luar biasa jauhnya dari Rasulullah. Kita hanya ketemu para habaib, kita hanya ketemu para ulama. Maka kita ini kelasnya hanya pengikutnya Habib Syekh, pengikutnya ulama, bukan langsung mengikuti Rasulullah. Nanti sampean kalau gitu konslet sampean. Makanya hari ini banyak sekali ujian umat Islam. Apa? Umat Islam ini diuji sekarang. Di mana-mana terjadi saling membenarkan dan saling menyalahkan. Kenapa? Ada orang-orang yang mengikuti Rasulullah tapi tidak mengikuti jalur yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya harus mengikuti guru saya. Guru-guru saya muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mengikuti gurunya Kiai Asy'ari dan Kiai Khalil. Kiai Asy'ari mengikuti gurunya Kiai Khairan. Kiai Khairan mengikuti gurunya Kiai Abdul Halim, mengikuti gurunya Kiai Abdul Wahid, mengikuti gurunya Kiai Sufyan, mengikuti gurunya Kiai Kiai Jabar. Kiai Jabar mengikuti gurunya Kiai Abdul Rahman, mengikuti gurunya Pangeran Sambo, mengikuti gurunya Mbah Abdul Rahman, mengikuti gurunya Mbah Benowo. Mbah Benowo mengikuti guru namanya Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng mengikuti gurunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mengikuti gurunya Sunan Bonang, mengikuti gurunya Sunan Ngampel. Dzurriyyah Rasul yang mengajarkan Islam di Indonesia, mengikuti gurunya Mbah Ibrahim Asmorokondi, mengikuti gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang dikenal dengan nama Syekh Jumatil Kubro, mengikuti gurunya Sayyid Muhammad, mengikuti gurunya Sayyid Ahmad, mengikuti gurunya Sayyid Abdul Malik, mengikuti gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih, Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, Sayyid Ali Khalid Qasam, Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi Ula, Sayyid Ahmad Al-Muhajir, Sayyid Isa An-Naqib, Sayyid Ubaidillah, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali Uraidi, Sayyid Musa Kazim, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Muhammad Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin, mengikuti Sayyidina Hasan Husain, mengikuti Sayyidina Ali ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean mencontoh Rasulullah dengan cara seperti itu, nggak akan ada yang ribut lah. Akhir-akhir ini orang melupakan itu semua. Ketemu siratal mustaqim, lupa pada siratal ladzina an'amta alaihim. Maka kemudian kita diuji. Maka sekarang konsep-konsep ini berubah semua. Dulu yang namanya kafir jelas, sekarang kafir tergantung yang ngomong, tafsirnya macam-macam. Bid'ah ya tergantung yang ngomong. Musyrik, sekarang orang sholawatan gini ada bilang yang musyrik, macam-macam lah. Ini kita sedang diuji oleh keadaan kita. Makanya istiqomah dalam sholawat dan dalam mencontoh Rasulullah dengan mengikuti ulama, ini yang akan menjadi jalan selamat. Karena Allah mengatakan yuriduna ayudfi'u nurallahu biafwahim fayaballah illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Pada satu saat akan ada orang-orang yang akan madamkan cahayanya Allah, tapi Allah membiarkan itu. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dulu sholawatan dibilang bid'ah, sekarang sholawatan tambah rame. Dulu ziarah kubur dulang musyrik, sekarang kuburan tambah rame. Dulu orang-orang yang menganggap bahwa bermusik dalam bersolawat dianggap bid'ah, sekarang ada yang masih malu-malu, bukan pakai terbang tapi pakai mulut, tung namanya nasyid. Lah inilah, maka kalau mengikuti Rasulullah kita harus tahu bahwa kita harus mengikuti yang dicontohkan oleh
ulama, para habaib agar tidak konsult. Kalau itu kita hilangkan, nah sampean akan kena apa? Merasa sebagai murid Rasulullah langsung, maka sampean galak. Galaknya di mana? Itu walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maka dua hal itu pegang, bahwa kita yang harus mendatangi Rasulullah, dan yang kedua kalau mencontoh Rasulullah ikutilah tetap pada jalurnya para ulama, jalurnya para habaib. Fa insyaallah Islam Indonesia akan ketemu jalan terangnya. Terserah mau politiknya seperti apa, terserah mau modelnya seperti apa, berpegang pada Rasulullah dengan cara seperti itu, dua itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kaum muslimin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Mbah Yai Ahmad Muafiq. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat,